Pembacaan pertama, Imamat 18 ayat 1 sampai dengan 30. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya.
sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang Israel yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 1 ayat 1 sampai 32. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia
yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikian. Terima kasih untuk pembacaan. Terima kasih kepada para lektor, Bu Prima dan Bu Salma. Dan kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Pernikahan yang Kudus. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang tulus, dengan penuh cinta dan juga di dalam kekudusan. Ya, saudara, ada banyak sekali ya suami istri ya meremehkan tentang pernikahan kudus dan seks yang kudus. Ya, kemarin ya ada sepasang wanita dan pria datang pada saya ya minta diberkati pernikahannya. Lalu saya bilang, kamu urus dulu dokumennya. Oh enggak, diberkati dulu. Jangan. Saya bilang, apapun segala alasannya, oh nanti urusannya beginilah begitu. Saya bilang, nggak bisa. Ketika kamu mau menikah, tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu harus jelas secara hukum. Ini bukan cuma yang pertama ya, ini bukan pasangan yang pertama minta pemberkatan begitu ya, sudah kesekian kalinya, mungkin sudah apa ya, 1-2. Yang ketiga kalinya ini ya saudara ya, dan saya menolak. Ya, mengapa? Karena ketika kamu minta berkat dari surga, pernikahan itu tidak main-main saudara.
ya, maka harus ada kekudusan di sana. Nggak boleh kamu mempermainkan, ya, kamu minta berkat supaya kamu bisa berhubungan seks dengan leluasa. Itu tujuannya kamu minta berkat itu supaya kamu jangan merasa tertuduh ketika berhubungan seks. Ini sama seperti orang Islam, kalau kamu mau kawin kontrak, yang penting syahadat dulu, mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari. Yang penting syahadat dulu, saudara. Ini nggak beda. Jadi poligami ya di dalam Islam itu sama dengan perzinahan, saudara. Ya di dalam Kristen. Yang penting kan sudah bersyahadat, sama kan? Yang penting kan sudah diberkati sama pendeta. Salah, saudara. Pernikahan itu yang penting secara hukum negara sudah sah. Bukan oleh pendeta, bukan oleh gereja, tapi hukum negara. 1, 2 orang tua paling penting. Bukan pendeta yang memberkati, tapi orang tua. Ingat-ingat itu, saudara ya. Jadi waktu kamu menikah, berkat dari orang tua itu penting, kecuali kamu sudah nggak punya orang tua. Kamu punya anak, ya harus anaknya setuju. Nggak bisa kamu kawin, anakmu nggak setuju. Apalagi kalau anakmu masih di bawah 17 tahun. Ya kasihan. Kalau gitu gimana? Ya udah kamu nahan diri sampai anak kamu sudah usia 17 tahun. Ya, kalau di Eropa 18 tahun ya. Lalu kamu menikah tanpa persetujuan anakmu. Tapi kalau anakmu masih 10 tahun, kamu menikah, anak kamu harus cocok juga sama pasangan kamu yang baru. Kalau enggak kan jadi neraka itu buat dia, saudara, trauma. Dan itu enggak kudus namanya, kan kudus dikhususkan. Artinya di kekudusan itu juga di dalamnya ada kesucian. Kamu enggak bisa main-main, saudara, dengan pernikahan itu. Nah, baru minta berkat dari surga. Sebetulnya bukan berkat dari surga, ya. Kalau kamu menikah, yang paling penting itu berkat orang tua, pemerintah. Artinya apa? Ada tanggung jawab. Karena ketika menikah kamu melampiaskan hawa nafsumu, itu harus ada tanggung jawab yang menyertai. Kalau tidak, hanya rusak saja yang terjadi, saudara. Ya, pelampiasan hawa nafsu itu ya akan menjadi dosa ketika kamu tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Iya Pak, tapi kan saya hati-hati Pak, pakai kondom. Iya, kalau terjadi sesuatu, tetap kamu nanti akan luar biasa nanti. Ya kan? Tetapi kalau semua legal, beres, semuanya jelas terang benderang, ya, ya namanya terang benderang, ya kan? Anda tidak perlu melakukan hal yang tidak baik. Ingat-ingat ya, yang paling penting berkata di orang tua dan legal. Baru kamu datang ke gereja minta diberkati. Nah, Pak, kalau misalnya ini kawin cerai, ya, cerai, terus menikah lagi, ya kamu tidak perlu minta berkat dari surga, cuma minta didoakan saja, ya kan? Kamu cuma minta didoakan, tapi tidak perlu kamu minta, oh harus berkat di gereja, di kudus, tidak perlu. Yang penting legal. Ingat, yang penting legal, saudara ya, secara hukum negara, dan orang tua setuju. Lalu datang ya dalam komunitas ada orang yang mendoakan kalian ya. Tapi kita tahu kan pernah bercerai ya. Kalian tidak akan mendapatkan pernikahan kudus seperti satu laki-laki dan satu wanita yang punya covenant sekali seumur hidup. Kamu harus ingat itu, saudara. Berkatnya akan berbeda. Ya, bisa minta namanya orang didoakan, masa tidak bisa? Ya bisa didoakan. Tetapi berkat pernikahan itu, berkat pernikahan kudus itu tidak akan kamu dapatkan. Apakah berzina? Ya tidak. Bukan berzina itu namanya. Kecuali kamu kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Nah, itu perzinahan. Ya. Tetapi ketika kamu benar-benar komitmen dengan pernikahanmu, ya, itu adalah ada tanggung jawab ya, makanya harus legal. Nah, itu bukan perzinahan. Ya. Nah, kemudian di dalam pernikahan itu ya ada hubungan seksual. Nah, di kelas apostolik nanti saya ngajari hubungan seksual yang dilarang. Ya, banyak sekali ya, ada beberapa hal kita nggak bisa bahas di sini. Tetapi ingat, saudara,
di dalam hubungan seksual suami istri, ya, ada hal-hal yang kamu harus jaga, fantasi dari fantasi-fantasi yang tidak kudus. Sebab ketika fantasi yang tidak kudus itu masuk ke dalam rumah tanggamu, apalagi kemudian melibatkan sosok yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, maka keluargamu akan hancur, saudara. Kamu tidak akan ada Roh Kudus di situ lagi. Ingat-ingat, saudara ya, jangan mencemarkan ranjang pernikahanmu dengan pria lain atau laki-laki lain atau perempuan lain, ya, gadis lain, apalah, mau janda, mau duda, mau perjaka, mau gadis, mau apa, nggak boleh, saudara. Karena pernikahan itu sungguh-sungguh amat sangat kudus, sakral. Makanya orang Yahudi bilang namanya kodashim. Ya, mempelai itu laki-laki perempuan, suami istri adalah kodashim. Sama seperti halnya dengan para imam yang kudus, sama seperti halnya dengan Tuhan yang kudus. Pernikahan itu kudus, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan hubungan seksual dalam pernikahan. Hubungan seksual pernikahan, suami istri, laki-laki perempuan, ya, ingat-ingat, saudara ya, kamu harus jaga hubungan itu. Makanya, ya, ketika kamu berhubungan seksual laki-laki dan wanita, ya, kamu harus selalu ingat, ya, bahwa hubungan seks itu bukan dikarenakan karena ingin pelampiasan nafsu dari fantasi-fantasimu yang tidak benar. Misalnya, kamu berfantasi dengan orang lain, walaupun dalam gambaranmu, saudara. Ya, walaupun itu hanya dalam imajiner. Hati-hati, saudara. Atau kamu kemudian melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Ya, di dalam Alkitab ditulis dengan jelas, pemburit, yaitu masuk dari anal. Ya, itu nggak boleh, saudara. Ya, masuk dari anal. Ketiga, gangbang. Hati-hati, saudara ya. Dan yang lainnya, Muhammad tadi Anda bisa baca sendiri ya. Dengan menantu, nggak boleh. Dengan mertua, dengan menantu, dengan kakak beradik, ya, atau anak beranak, menikahi anak beranak, ibu dan anaknya, itu nggak boleh. Itu dengan sebuah alasan ya, nggak sembarangan ya itu, saudara. Itu, wah, itu orang Yahudi itu ya, kalau Anda lihat Torah itu dibuat aturan itu bukan ngawur ya, saudara. Bahkan bikin mes pada ukurannya itu semua nggak ngawur, ada tujuannya. Tapi pernikahan juga sama. Intinya, saudara, dari semua yang harus dilakukan ya, kita tidak bisa cerita detail ya, semuanya nggak bisa cerita detail. Intinya apa sih, saudara? Intinya dari pernikahan ini adalah supaya kamu, istrimu, suamimu, suami istri, dan anak-anak hidup di dalam kekudusan. Sehingga doamu didengar. Tuhan Yesus berkata, dua, tiga orang sepakat di dunia ini berdoa di dalam namaku, minta apa saja Tuhan kabulkan. Apa itu artinya dua, tiga orang? Dua, suami istri. Jadi suami istri sepakat berdoa dalam perjuangan pergumulannya mereka. Di dalam beban yang mereka pikul. Sepakat. Tuhan akan kabulkan, saudara, permintaan suami istri ini. Yang ketiga adalah anak. Ketika dua, tiga orang sepakat, ya, makanya keluarga kami setiap malam kami berdoa bersama. Ya, dua, tiga orang sepakat, Tuhan kabulkan dari surga. Nah, tapi kalau suami istri tidak kudus hidupnya, ya tidak dikabulkan. Ya, kalau suami istri hidup yang kudus tidak dikabulkan, karena syarat dua, tiga orang ini kan mereka harus hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin sudah diajarin apa artinya darah Yesus, metanoia. Ya kan? Artinya darah Yesus, di dalam darah ada jiwa, artinya metanoia. Kalau suami istri itu benar kudus, bagaimana kamu bisa berkata dua, tiga orang sepakat di dalam nama Yesus? Nggak bisa, karena namanya sepakat di dalam nama Yesus, artinya hidupmu, dua, tiga orang ini, tiga-tiganya, dua-duanya, tiga-tiganya harus di dalam Tuhan Yesus. Kalau tidak di dalam nama Tuhan Yesus hidupnya, ya nggak dikabulkan. Itulah sebabnya ada banyak keluarga yang walaupun ngakunya Kristen rajin ke gereja,
tetapi mereka selalu dirundung kesialan. Anak-anak tidak menemukan jawaban doa. Mereka bingung kenapa ya, nggak taunya orang tuanya di Cina, orang tuanya cabul atau orang tuanya punya fantasi seksual yang tidak benar, sehingga tidak mendapat berkat keluarga ini. Padahal 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan akan kabulkan dari sorga. Ya, maka itu jagalah pernikahan sungguh-sungguh. Ya, jagalah pernikahanmu di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jagalah fantasi seksual orang tua. Yang cabul itu nggak cuma anak muda yang baru akil balik ya. Orang tua, udah umur 50 tahun, 60 tahun, seringkali cabulnya itu lebih mengerikan. Ya, kalau anak kecil, anak ABG umur 10-15 tahun, cabulnya ya cuma itu. Ya terbatas. Orang kalau sudah umur 50-60 tahun, cabulnya mengerikan loh, saudara. Fantasinya itu yang menjijikan sekali. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Karena itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, cabul itu fantasi seksual yang tidak putus sama dengan penyembahan berhala. Itu akan merusak frekuensimu sama Tuhan. Rusak frekuensimu sama Tuhan. Makanya jaga hidupmu semua dipenuhi dengan firman Tuhan. Selalu sibukkan dengan berdiakonia, sibukkan dengan mengampuni. Nanti kamu tidak sempat lagi mikir yang cabul-cabul itu, yang tidak benar itu. Jadi Anda jangan bilang yang cabul itu cuma bujangan, saudara saya. Yang punya pergumulan dalam seksual itu, bahkan kamu menikah ada pasangannya, bisa ruwet, saudara. Bisa punya pergumulan di dalam seksual. Karena apa? Karena liar, tidak mengendalikan fantasinya. Ingat kemarin, darah Yesus artinya metanoia, ya, pikiran dan perasaan Kristus. Nah, hari ini 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus. Artinya suami, istri, dan anak hidup di dalam Kristus. Ya, maka semua doamu, maka tidak akan ada yang bisa melawan keluargamu. Segala kesialan, setan, jin, demit, santet, nggak ada yang mempan. Kemiskinan akan dihalau dari hidupmu. Kenapa kemiskinan tetap ada padamu? Ada yang nggak beres, suami istri. Dan kamu belum bertobat. Ya, ingat, yang membuat Anda selalu gagal dalam berusaha, karena ada ketidakkudusan dalam pernikahan, dalam seksual. Karena itu sama dengan penyembahan berhala, sehingga ketika kamu berusaha, ketika kamu bekerja, tidak disertai dengan berkat Tuhan, tapi hanya dengan peluh darah dan keringatmu, tanpa berkat Tuhan. Ya, ingat-ingat, jaga baik-baik. Kalau suami istri tidak mau disalib, ya tidak mau sangkal diri pikul salib, anaknya nanti yang disalib. Tuhan Yesus memberkati.